Saudara, Anda menyaksikan segmen Kompas Bisnis bersama saya Putri Oktaviani. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bilang setidaknya masih ada 1.800 ton emas yang disimpan oleh masyarakat. Emas itu setara dengan 252 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 4.458 triliun rupiah. Erlangga memiliki target bahwa emas di bawah bantal bisa berpindah ke instrumen keuangan atau bank emas. Tujuannya mendorong pengembangan ekosistem bullion nasional. Tidak semua emas yang beredar di masyarakat dibidik, setidaknya 20% yang ada bisa beralih ke bank. Pegadaian tercatat telah memiliki sekitar 153 ton emas dengan nilai kurang lebih 20 miliar dolar Amerika Serikat. Sedangkan Bank Syariah Indonesia mengelola sekitar 20 ton emas. Nilai tersebut dihitung sejak Bullion Bank diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Jika dibandingkan dengan negara maju di dunia, emas Indonesia masih rendah. Amerika punya stok emas 8.133 ton, kemudian Tiongkok 2.331. Emas yang ada di bawah bantal ya Bu ya, itu ada 1.800 ton. Nah kalau 1.800 ton itu nilainya juga luar biasa, 252 miliar dolar. Jadi bagaimana tugasnya dari Pegadaian maupun BSI yang 252 billion ini, mungkin 20%-nya saja pindah dari ditaruh di bawah bantal ditaruh ke instrumen keuangan ataupun instrumen perbankan di syariah maupun pegadaian. Mulai dari pertambangan, refinery, manufaktur, lembaga jasa keuangan, produk keuangan termasuk kemarin ETF, perdagangan, industri perhiasan. Industri perhiasan juga punya sentra sendiri di Jawa Timur, di Surabaya, dan juga infrastruktur pasar. Hampir di semua kota besar, jalan pertama yang kita lewat, jalan yang sifatnya komersial, pasar, pasti di situ ada toko emasnya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menilai Bank Emas memiliki potensi strategis dalam mengoptimalkan kekayaan nasional. Keberadaan Bank Emas menjadi bagian dari upaya pemerintah agar komoditas emas Indonesia tidak berhenti pada aktivitas penambangan. Emas juga diharapkan dapat disimpan, diperdagangkan, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Kita juga telah membangun Bank Emas Indonesia. Kita ingin emas Indonesia tidak hanya ditambang di negeri ini, tapi disimpan, diperdagangkan, dan diberi nilai tambah di negeri orang lain. Hari ini, dengan adanya Bank Emas yang baru beroperasi 1 tahun, Bank Emas kita di Pegadaian dan di Bank Syariah Indonesia sudah mengelola 153 ton emas dengan nilai sekitar 360 triliun rupiah atau sekitar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Kekayaan Indonesia harus memperkuat tabungan, pembiayaan, dan perekonomian Indonesia. Seberapa besar potensi Bank Bullion terhadap perekonomian Indonesia, imbal hasil atau keuntungan seperti apa yang membuat masyarakat mengalihkan emas di bawah bantal ke dalam sistem perbankan? Kompas Bisnis akan tanya ke Profesor Telisa Aulia Valianti, ekonom sekaligus guru besar Universitas Indonesia. Selamat pagi, Prof. Telisa. Selamat pagi, Mbak Okta dan pemirsa Kompas TV. Ya, Prof. Telisa, sebetulnya cara kerjanya Bank Bullion ini kayak seperti apa sih? Ya, jadi sebenarnya kan sudah disampaikan ya tadi oleh Pak Menko bahwa
di bawah bantal dengan masuk ekosistem bullion. Jadi ketika di bawah bantal dia kan tidak beredar, sama dengan uang kas ya. Ketika kita uang tunai kita simpan di brankas atau di ini, dia tidak beredar, tidak bisa dipinjamkan. Tapi kalau kita menabung di bank itu kan kemudian bisa diputar. Nah itu konsepnya sama dengan di bank emas juga. Jadi ketika emas itu ditaruh di brankas atau di bawah bantal, itu tadi dia tidak akan berputar di dalam sistem keuangan. Nah ketika bank ini masuk di dalam sistem keuangan, nanti ada gold lending dan sebagainya. Nah itu akan sangat baik sekali seperti itu. Nah itu akan menciptakan nilai kepada jasa keuangan itu sendiri karena bisa dikreditkan, kemudian bisa dari hulu sampai hilirnya bisa menciptakan kegiatan-kegiatan ekonomi baru seperti itu. Nah itu yang kenapa kalau dia masuk ke dalam ekosistem bullion bank itu dia bisa menciptakan nilai tambah gitu, mulai dari hulu sampai hilir termasuk dari jasa keuangan karena di situ bisa diciptakan produk-produk keuangan yang berbasiskan kepada emas. Seperti contohnya kemarin ada ETF emas. Nah, itu kan ada produk pasar ETF untuk emas jadi berkembang. Itu adalah pasar derivatif untuk emas. Nah, itu jadi ada nilai tambah. Nah, kalau dia di bawah bantal, dia kan nggak bisa di ETF kan. Kemudian nggak bisa juga dipinjamkan dalam bentuk gold bar atau apa ke yang membutuhkan. Kan kalau kayak perbankan kan kita ada deposito, ada kredit. Nah, kredit itu kan sumbernya dari deposito, dari dana pihak ketiga. Nah, ini juga begitu. Pelaku-pelaku industri perhiasan nanti bisa meminjam gold bar itu untuk bahan baku dalam pembuatan emas perhiasan seperti itu. Nah, itu jadi di situ ada tercipta nilai tambah seperti itu. Jadi makanya dan itu kemudian nanti akan menyerap lapangan kerja seperti itu. Karena selama ini industri-industri perhiasan kita itu banyak minjem gold barnya itu dari Singapura atau dari Hong Kong, bank emas di Singapura dan di Hong Kong. Nah itu kan yang dapat nilai tambahnya berarti yang Singapura sama Hong Kong gitu. Nah Indonesia hanya dapat dari nilai ekspor bahan mentah seperti itu. Nah oleh karena itu ini ingin kita kembangkan ekosistem ini agar gold lending dan gold saving ini bisa berjalan secara simultan dan menciptakan nilai tambah tadi seperti itu. Oke, bisa menciptakan nilai tambah artinya bisa diputar di dalam negeri. Nah, kalau dari kacamata makroekonomi, Prof. Telisa, mekanisme Bank Bullion tadi mengubah status emas masyarakat yang pasif, itu tadi alias idle asset menjadi aset produktif seperti kredit. Ini gimana untuk mempertahankan value-nya terutama? Ya, benar sekali. Jadi ini kita harus bagaimana menjadi produktif ya. Dan tapi masyarakat kan ada kekhawatiran ya. Jadi sebetulnya kalau dijelaskan mekanisme ekosistem ini kan tadi target pemerintah 20% dari yang di bawah bantal itu bisa masuk ke dalam ekosistem. Karena kan kita masih kekurangan nih dari sisi supply emas yang untuk masuk ke dalam ekosistem ini. Nah, itu kan pasti butuh kepercayaan masyarakat. Jadi masyarakat juga nggak pengen misalkan sama aja kayak kita nabung di bank, kita nggak pengen kan uang kita nggak kembali seperti itu. Nanti pada saat kita membutuhkan, kita ingin uang kita kembali. Nah, salah satu kuncinya adalah memastikan ada jaminan bahwa ketika kita menyimpan di dalam ekosistem, sewaktu-waktu kita membutuhkan, sama dengan sewaktu-waktu kita menarik kas di perbankan, saat kita membutuhkan itu ada. Nah, bagaimana memastikan bahwa saat kita membutuhkan itu, nanti dia tetap tersedia. Nah, itulah yang namanya risk mitigation. Nah, makanya kebetulan saya terlibat dalam tim kajian untuk persiapannya dulu, membantu Kemenko juga dan Kemenq ya. Di situ tuh sudah disiapkan risk mitigation, jadi mitigasi resiko agar ketika masyarakat nanti membutuhkan kembali emas-emasnya itu terjamin ada. Nah, makanya nanti di dalam ekosistem itu ada semacam lembaga penjamin simpanannya, kemudian ada resiko kredit, resiko operasional, resiko likuiditas, itu semua sudah dipertimbangkan, sudah dipersiapkan bagaimana ekosistemnya. Oleh karena itu kenapa yang baru muncul ini baru dua lembaga yang diberikan perizinan, yaitu BSI dan Pegadaian kalau tidak salah seperti itu. Nah itu dua lembaga dulu karena apa, pilot. Nanti kedepannya yang lembaga-lembaga yang memperoleh perizinan dari OJK itu bisa mendaftar jadi bank emas. Tetapi ini kita pilot dulu supaya tadi bisa tahu bagaimana resiko-resikonya seperti itu. Jadi intinya supaya itu bisa masuk dan menciptakan nilai tambah, ada kepercayaan dari masyarakat dulu untuk menarik itu gitu. Nah mereka bisa menyimpan di bank emas itu. Nah nanti ada jaminan bahwa simpanannya itu suatu saat bisa kembali. Nah itu sistem yang harus diciptakan seperti itu agar masyarakat percaya. Mempersiapkan bagaimana ekosistem termasuk juga dari segi keamanan dan juga ya kalau misalnya sewaktu-waktu mau ditarik ada gitu barangnya. Nah potensi emas masyarakat di bawah bantal ini kan Prof. Telisa
pemerintah memperkirakan mencapai 1.800 ton, di bawahnya Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Skema kalau tadi bagaimana mengamankan, nah tapi insentif keuangan atau imbal hasil seperti apa yang realistis untuk menarik emas under the mattress ini masuk ke sistem perbankan resmi itu tadi? Nah, benar sekali. Makanya ada bunga. Jadi sama dengan kita menyimpan deposito, ketika kita menyimpan deposito di bank dalam bentuk cash, dalam bentuk uang, itu kita dapat bunga. Nah, ini pun demikian. Jadi di dalam sistem ekosistem sudah disiapkan, kalau kita melakukan gold deposit, itu kita akan dapat bunga. Nah, jadi bunga ini adalah salah satu insentif masyarakat mau menaruh. Dan kemudian juga dari sisi apa ya? Bisa ada vaulting, penyimpanan. Nah, selama ini kalau kita nyimpan di safe deposit ada biaya kan. Nah, justru tapi kita nggak dapat return, kita naruh di deposit kan nggak dapat return. Nah, dengan sistem ekosistem ini, justru kalau kita menyimpan kita dapat bunga, plus kita nggak harus bayar vaultingnya. Karena kan kalau sudah sekian ton itu kan kita nggak mungkin ya naruh di berangkas rumah sendiri kayak gitu, udah sekian ribu kilogram dan seterusnya. Nah, dengan fasilitas ini masyarakat bisa merasa tenang, tidak was-was lagi. Karena kan kalau nyimpan di rumah kan kadang kita was-was ya, ada pencurian dan sebagainya. Nah, kalau ini kan lebih aman gitu, disimpan di vaulting yang dengan pengamanan yang luar biasa. Seperti beberapa lembaga bulian yang ditunjuk oleh pemerintah ini itu sedang mengembangkan tuh vaulting. Jadi masyarakat Indonesia bisa tenang dalam menaruh emasnya karena vaultingnya pakai sistem keamanan yang berlapis ya, dari macam-macam, dari kebakaran, dari pencurian, dari banjir dan seterusnya. Jadi itu sudah dipersiapkan vaultingnya, penyimpanan. Nah, selama ini banyak orang-orang kaya kita, wealth people kita tuh naruh vaultingnya itu di Singapura. Nah, itu berbayar. Nah, dengan sistem ini kita nggak perlu bayar vaultingnya, tapi malah kita dapat bunga. Nah, itu adalah insentif orang untuk masuk di dalam ekosistem bulian ini, seperti itu. Oke, Prof, tadi kan juga sempat disinggung kalau misalnya dengan adanya Bullion Bank ini ya ada semacam LPS-nya gitu, kemudian juga ada risk mitigation yang disiapkan. Nah, tapi kalau balik lagi, kalau misalnya ada resiko likuiditas atau sistemik, kalau misalnya nih Prof, terjadi lonjakan penaikan fisik emas oleh masyarakat saat kondisi ekonomi tidak stabil, ini gimana cara menjaganya atau cara supaya bisa tetap aman, masyarakat tetap percaya, tapi di satu sisi ya barangnya ada gitu. Betul, makanya itu butuh prudential regulation. Ada indikator-indikator sama dengan perbankan. Di perbankan ada loan to deposit ratio, ada loan to value, ada indikator-indikator likuiditas. Misalkan harus terpenuhi liquidity coverage ratio. Nah, rasio-rasio ini sudah disiapkan. Waktu itu di dalam kajian sudah cukup lengkap. Waktu itu kajian kita cukup lama, 3 tahun untuk menyiapkan. 3 tahun bahkan sampai sekarang masih terus berkembang. Nah, termasuk indikator, dan di dalam best practice internasional juga sudah ada. Jadi misalkan berapa persen sih maksimum emas yang dipinjamkan. Jadi itu seperti loan to deposit. Jadi dari pinjaman dari simpanan masyarakat berapa persen yang bisa maksimal dikreditkan, misalkan nggak boleh lebih dari 70%. Nah, kalau di aturan OJK itu sudah disiapkan di POJK-nya, itu adalah misalkan kalau tidak salah sekitar 60% gitu. Jadi di tahap awal Bullion Bank ini yang bisa dipinjamkan dari total simpanan itu 60%, supaya nggak semuanya gitu, supaya memastikan bahwa ketika ada kredit macet dan lain sebagainya itu tetap terjaga. Nah, terus kemudian dari sisi likuiditasnya, itu ada ukuran-ukuran juga, diciptakan ukuran likuiditas emas ini. Nah, nanti ada ukuran, makanya diciptakan hedging derivatif produk seperti ETF, itu juga adalah untuk menjaga likuiditasnya. Kemudian ada sistem lender of the last resort, tadi ada LPS-nya. Nah, apakah ini nanti oleh LPS atau lembaga lain, itu sebenarnya memang di dalam best practice harus ada semacam LPS-nya. Nah, tapi ini belum tentu ya oleh LPS apakah mau menerima emas sebagai salah satu yang di cover gitu. Nah, kalau di dalam ekosistem yang waktu itu kita desain, itu LPS-nya itu bisa Bank Indonesia bersama dengan misalkan BPKH misalkan, dengan karena apa? BPKH itu salah satu yang punya emas juga, atau SWF kalau di luar negeri benchmarkingnya itu SWF. Nah, kalau di Malaysia dana haji, karena mereka tuh dana haji ini banyak menyimpan dalam bentuk emas. Si uang dari nasabah itu banyak disimpan dalam bentuk emas. Nah, itu jadi lembaga-lembaga keuangan besar yang punya emas, yang punya portofolio emas, itu kita arahkan nanti di dalam ekosistem itu bergabung menjadi lender of last resort. Jadi sistem penjamin simpanan yang menjamin supply emas itu kan berarti yang punya emas. Yang punya emas itu siapa aja lembaga-lembaga besarnya? Bisa Bank Indonesia tadi, bisa BPKH, atau kemudian
bisa juga SWF. Dalam hal ini Danantara ke depan juga seperti itu. Kalau di luar negeri ya, tapi kan ini belum di Indonesia. Nah, tapi di luar negeri best practice-nya ada SWF yang punya banyak emas itu jadi penjamin simpanan juga. Oke, baik, kami tangkap artinya memang tidak hanya soal bagaimana ada lembaga penjamin, tapi juga ada batasan tadi soal bagaimana bisa dipinjamkan dan lain sebagainya. Prof, nanti kita lanjutkan kembali dan saudara tetap bersama kami di Kompas Bisnis. Saudara, Kompas Bisnis kembali untuk Anda dan kita akan melanjutkan perbincangan bersama dengan ekonom sekaligus guru besar Universitas Indonesia, Profesor Telisa Aulia Valianti. Prof, kita lanjutkan kembali tadi kalau berbicara soal bagaimana angka yang dikejar 20% dari 1.800 ton. Kalau dibandingkan negara tetangga seperti Singapura atau negara BRICS yang gencar menumpuk cadangan emas resmi, ini ya bisa dikatakan masih agak rendah nih. Mengapa cadangan emas Bank Indonesia relatif tertinggal dan apa dampaknya terhadap stabilitas rupiah, Prof? Ya, waktu ini juga bagian dari yang kita diskusikan ya dalam persiapan ekosistem ini. Jadi ini sebetulnya berdasarkan sejarah sih. Jadi kenapa negara-negara itu tinggi? Karena mereka dulu di dalam sistem keuangan internasional tuh ada namanya gold system ya. Makanya Inggris, Amerika, Jerman itu punya cadangan emas yang sangat tinggi. Karena dulu tuh transaksi internasional tuh kan banyak menggunakan emas. Jadi secara historis mereka banyak menggunakan emas. Nah, kalau di Indonesia emas ini memang belum seberkembang di negara-negara tersebut ya karena histori. Dan kemudian kalau kita lihat beberapa survei yang dilakukan kepada central bank juga ada ya central bank masih menganggap emas itu masih mahal penanganannya. Jadi karena economic of scale. Jadi kan kalau belum banyak itu penanganannya memang seperti gudangnya dan lain sebagainya itu, dan melihat itu resikonya itu masih cukup tinggi gitu ya karena pasar ininya belum berkembang, pasar derivatifnya. Nah, sedangkan di berbagai negara itu pasar derivatifnya sudah sangat berkembang sebagai hedging tadi ya. Jadi pasar ETF-nya sudah berkembang, manajemen resikonya juga sudah berkembang. Nah, karena di kita itu belum terlalu berkembang, makanya mungkin bank sentral tuh cenderung konvensional, konservatif, jadi tidak mau terlalu banyak menumpuk cadangan emas tersebut seperti itu. Nah, ini sejak adanya geopolitik dan pandemi ya, kita tahu beberapa negara tuh disanksi SWIFT-nya seperti Cina, Rusia itu banyak, maksudnya Rusia sih terutama yang banyak disanksi, dan Cina sendiri lebih banyak ingin mengurangi ketergantungan terhadap dolar dan lebih banyak menggunakan emas dalam transaksi internasional. Nah, sejak itu mereka memborong banget, negara-negara BRICS itu banyak sekali memborong emas karena emas ini bisa digunakan dalam perdagangan internasional. Karena sekarang itu ya dolar, karena dolar sendiri lebih susah dapatnya ya dengan kondisi geopolitik dan fragmentasi perang dagang Amerika Cina dan perang teknologi. Nah, akhirnya mata uang ini ada gerakan dedolarisasi. Nah, emas jadi makin booming gitu seperti itu. Nah, saya nggak tahu ya apakah nanti bisa dikonfirmasi sih ke bank sentral, apakah bank sentral di Indonesia akan lebih juga meningkatkan pembeliannya, karena memang kalau yang lain sudah meningkatkan. Nah, memang setahun 2 tahun terakhir ini memang ada peningkatan itu cadangan gitu. Karena memang relatif lebih susah dalam memanage-nya seperti itu, karena kita belum berkembang ekosistemnya seperti itu. Oke, nah kalau gitu, kalau secara historis memang masih bisa dikatakan kalah gitu, bisa nggak kita mengejar itu dan apa kuncinya? Kemudian sejauh mana keberadaan Bank Belian ini dapat membantu negara memperkuat cadangan devisa berbasis emas itu tadi, tapi tanpa perlu membebankan APBN secara langsung? Betul, kita tentu ingin mengurangi ketergantungan kita kepada APBN. Justru harapannya dengan adanya bank emas ini nanti bisa menciptakan kan tadi nilai tambah. Ya. Kalau nilai tambah nanti ke pajak juga malah meningkat. Jadi harapannya meningkatkan penerimaan negara. Terus yang kedua menghemat devisa. Jadi karena kita banyak impor tadi dari Bank Belian Singapura ya untuk kepentingan bahan baku industri ataupun industri perhiasan di Indonesia. Karena kita banyak impor itu bisa mengurangi impor gitu. Sama dengan kita kasus B50 mengurangi ketergantungan pada diesel. Nah, ini juga sama, mengurangi ketergantungan pada impor emas batangan. Nah, kalau kita impor emas batangan tuh, nah itu salah satu benefit bullion bank memang menambah cadangan devisa negara gitu. Jadi untuk bank sentral sendiri lebih aman ke rupiahnya dan lain sebagainya, mengurangi kita ketergantungan terhadap dolar. Nanti kalau ekosistem emas ini sudah semakin terbentuk, emas sebagai alat transaksi internasional itu juga bisa dikembangkan. Nah, itu jadi memang harus diciptakan ekosistem yang agar membuat ini menjadi efisien. Cost of managing-nya
dari emas itu semakin rendah kalau ekosistem ini sudah banyak berkembang, sehingga kepemilikan emas itu tidak membebani baik bank sentral ataupun kepada APBN. Seperti itu sih, makanya harus diciptakan ekosistem ini. Nah, makanya juga untuk masyarakat kita sendiri dengan nanti melakukan gold saving, menaruh yang tadinya di bawah bantal itu bisa ke dalam ekosistem, itu juga salah satu kontribusi untuk menambah devisa dan nanti meningkatkan nilai tambah, seperti itu sih. Jadi nanti bank sentral juga akan semakin meningkatkan reserve-nya seharusnya. Jadi emas menjadi lebih kompetitif sebagai portofolio pilihan aset dari bank sentral nanti ke depannya, seperti itu. Oke, ini menjadi kunci ya. Dan emasnya makin stabil juga ya, emasnya juga makin stabil ya dari sisi harga acuan domestiknya ya, seperti itu. Baik, tentu ini menjadi kunci bagaimana tadi berkali-kali dikatakan soal bagaimana ekosistem yang aman, terpercaya dan juga bisa bisa dipertanggungjawabkan begitu. Jadi tantangan pemerintah juga untuk mengejar tadi emas di bawah bantal masyarakat untuk bisa memberikan nilai tambah. Terima kasih. Dan juga masalah emas palsu ya Mbak, yang sering jadi di masyarakat ketakutan ini, takutnya emas palsu. Nah, itu sudah disiapkan teknologi X-ray dan lain sebagainya, hallmarking. Harusnya disiapkan juga di ekosistem kita tuh hallmarking untuk mengecek atau assaying untuk mengecek keaslian emasnya, karena memang ada kasus tungsten itu ya yang berapa kilo di China ditemukan waktu itu impor dari China. Nah, itu memang harus, jadi pemerintah pun harus ada jaminan terkait dengan keaslian emas gitu. Oke, balik lagi itu juga bergantung pada bagaimana nanti bisa berdampak pada bagaimana trust dari masyarakat. Terima kasih ekonom sekaligus Guru Besar Universitas Indonesia, Profesor Talisa Aulia Valianti sudah bersama di Kompas Bisnis. Sehat selalu, Prof. Ya, terima kasih.